Okay, let's go. Inilah suasana motoran di Tangerang, khususnya Gading Serpong, dalam kondisi habis hujan di sore hari sekitar jam 4.30 ya sekarang. Enak sekali guys, cuacanya cerah, hawanya sejuk, sangat mendukung. Jalannya mulus. Ngomong-ngomong mengenai Quest, kemarin kita sempat mereview oli. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton videonya, silahkan tonton videonya. Nanti rencananya kita akan mereview beberapa jenis oli lainnya, karena kemarin kebetulan yang tersedia hanya oli jenis itu saja. Kemarin kalau nggak salah kita mereview oli merek Enduro Matic G ya. Saya kemarin tuh dapat bocoran, bukan bocoran ya, kemarin tuh dapat tawaran dari temen, ada dapat oli lagi dari merek Pertamina juga, kalau nggak salah namanya Enduro Platinum atau apa ya. Itu cukup menarik karena menurut teman saya itu oli lumayan susah dicari, karena oli tersebut adalah oli eksklusif untuk produk motor moge. Nah, produk moge, motor mogenya dari Pertamina. Jadi produk tersebut tidak tersedia banyak di pasaran dan cukup eksklusif. Dan produk tersebut juga bisa dibilang cukup baru dari Pertamina. Dari segi teknologi merupakan produk paling mutakhir dari brand Pertamina. Jadi sebenarnya saya sendiri cukup tertarik sih untuk mereview oli tersebut, gimana speknya. Karena kemarin waktu kita ngulik-ngulik oli Pertamina ya, ketika teman saya beli, dia bilang tuh kan oli termasuk yang oli paling ekonomis, dan kita nggak tahu kalau ternyata itu dari semua lini produknya Matic Pertamina ternyata termasuk lini produk yang paling ekonomis gitu. Tidak, kita nggak bermaksud beli dan nggak sempat mencari tahu sebelumnya, tapi yang kita surprise adalah ketika kita ngulik speknya oke, karena oli tersebut adalah oli sintetik, yang mana selama ini kita tahu oli sintetik ataupun oli semi sintetik itu termasuk oli yang bisa dibilang cukup bagus dan harusnya harganya cukup mahal. Dan saya sempat berpikir itu gimmick ya, tapi ketika kita kemarin mengulik-ngulik informasi di beberapa media online yang harusnya cukup reliable, ternyata kompetitornya bahkan tidak sebagus itu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya nggak banyak orang tahu ya. Dan baru-baru ini di beberapa forum otomotif saya baru tahu bahwa ternyata Pertamina tuh memang untuk varian olinya ya, ternyata dari dulu tuh memang sering banget mengeluarkan oli-oli yang ternyata lagi nih, oli-oli yang basisnya sintetik gitu. Jadi secara spesifikasi itu boleh dibilang cukup baik, dengan harga yang boleh dibilang sangat kompetitif atau sangat ekonomis. Nah, itu menarik tuh. Cuma sayangnya tidak cukup terekspos di market. No wonders banyak pabrikan besar seperti Lamborghini, bahkan terbaru mereka juga ternyata menjalin kerjasama dengan tim VR46 di MotoGP
Nah, jadi tim-tim sebesar itu berani menaruh kepercayaan dengan Pertamina karena ya tadi secara kualitas sebenarnya oke banget gitu. Oke banget. Nah, terlepas dari isu apapun ya yang akhir-akhir ini menerpa Pertamina, kita sebagai anak bangsa, saya rasa harus mensupport, bagaimanapun harus mensupport produk-produk lokal. Apalagi oli Pertamina ini beda ya, ini oli ini beda sama yang kemarin ribut-ribut soal minyak, soal apa tuh, harusnya sih berbeda ya. Jadi oli Pertamina ini saya sendiri dulu pernah pakai, kadang juga masih pakai oli Pertamina di enduro racing khususnya. Dulu saya pakai CBR, itu pakainya enduro racing. Dulu saya pernah coba merek yang lain, sempat ada problem waktu itu di penguapan oli dan akibatnya motor saya waktu itu CBR 150 build up Thailand, yang kalau teman-teman tahu yang bodinya ramping, yang lampu belakangnya bulat. Nah, itu sempat bermasalah, mesinnya agak berisik. Setelah dicari tahu, ternyata terjadi penguapan yang cukup besar di mesinnya. Padahal tuh motor jarang banget dipakai perjalanan jauh, cuma memang dipakai harian dulu buat kuliah. Tapi buat kuliah aja sih, buat jalan gitu, buat harian. Nah, sebagai mahasiswa yang uangnya nggak banyak banget, dulu memang saya nggak rajin ganti oli setiap bulan. Ganti olinya dulu kalau bisa tidak 2000 km juga gitu, tapi mentok kalau bisa 2 bulan sekali, atau ya 4000 6000 km lah gitu. Karena mengingat dulu berpikirnya kan perjalanannya nggak berat-berat banget gitu. Cuma ya itu karena 4 bulan 6 bulan sekali, mungkin nggak tahu ya, motornya juga udah capek kali ya. Nah, itu ternyata sempat terjadi penguapan, teman-teman. Penguapan yang cukup besar di engine-nya, dan itu berarti kan kalau penguapan olinya berkurang di dalam mesin, berarti mesin itu running dalam kondisi kekurangan oli. Jadi waktu itu saya sempat panik tuh, wah gimana ya, karena motornya jadi nggak enak gitu. Sempat terjadi beberapa kerusakan juga. Dan namanya motor build up ya, itu dulu nyari barang spare partnya agak susah. Kalaupun kita substitusi, agak bingung juga substitusinya dengan apa gitu. Dan produk substitusinya juga tidak murah gitu. Jadi itu bikin saya lumayan kapok untuk mengabaikan ganti oli. Jadi saya waktu itu mulai aware tuh dengan yang namanya ganti oli, mulai ngulik bahwa ganti oli itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Jadi saya jadi paham bahwa ganti oli itu sesuatu yang terkesan remeh, terkesan murah, tapi kalau nggak dikerjakan itu dampaknya justru panjang gitu, bikin rewel, bikin kerusakan yang tambah parah, dan kemungkinan pembengkakan biaya karena ada banyak kerusakan lain yang mungkin timbul, terutama di bagian mesin. Sementara mesin ini kan komponen utama motor yang paling utama ya. Kalau mesinnya rusak ya udah gitu, motor tuh jantungnya motor gitu, udah nggak ada ininya lagi gitu, nggak ada nilainya lagi. Nah, jadi singkat cerita, saya dulu sempat minta rekomendasi ke beberapa mekanik senior. Menurut mekanik dulu saya disarankan menggunakan oli Pertamina. Alasannya dulu saya disarankan pakai oli yang kental tuh,
Waktu itu nggak langsung enduro, saya disarankan pakai malah merek Prima SP. Prima SP ingat banget saya. Prima SP 20W 50. Ngikut aja, saya manut aja tuh. Nah belakangan setelah saya cari tahu di forum seperti Kaskus dan lain-lain, saya baru tahu ternyata Prima SP. Bahkan saya dulu sempat pakai Fastron. Saya baru tahu kalau ternyata Prima SP dan Fastron itu adalah merek oli mobil. Jadi agak sesat sih, agak sesat. Nah nggak tahu ya secara teknis itu dampaknya apa ya kalau oli mobil dipakai oli motor. Ada yang bilang nggak apa-apa gitu, ada yang bilang nggak boleh. Tapi secara teori harusnya sebenarnya kayaknya kebutuhannya beda deh, kebutuhannya beda. Saya nggak tahu ya, teman-teman yang lebih tahu boleh kasih info apa dampaknya. Mungkin secara jangka pendek juga mungkin tidak ada, tapi mungkin secara jangka panjang saya yakin akan ada bedanya. Nah akhirnya melalui forum-forum itu juga saya diperkenalkan dengan enduro. Waktu itu namanya enduro racing. Setelah pakai enduro itu teman-teman, enak banget, enak, kerasa banget. Jadi motor saya tuh udah nggak pernah overheat, nggak pernah kerasa panas berlebih. Sebelumnya tuh sering banget kerasa panas di paha gitu. Untuk ukuran motor 150 cc agak aneh ya, bukan moge gitu. Waktu motor cepat banget tuh panas gitu. Nah terus kemudian ketika kita ganti oli dulu, walaupun saya kadang suka telat, tapi pengurangan olinya tuh hampir gak ada teman-teman. Bahkan kalau saya lupa sekalipun, lupa banget gitu, lupa banget, masih 4-6 bulan karena masih aja ada lupanya gitu ya. Itu nggak nguap teman-teman, masih bagus gitu. Nah dari situlah saya yakin, wah ini kayaknya nih barang nggak kaleng-kaleng nih, bagus. Apalagi saya jadi ingat dulu setelah pakai enduro itu baunya tuh wangi, baunya wangi. Dan ada bau oli itu yang bikin saya nostalgia. Dulu waktu kecil kakek saya suka pakai mesran yang kalengan. Gambarnya waktu itu masih kuda laut. Somehow itu ada baunya mirip gitu, yang bau wanginya tuh yang khas gitu, baunya oli Pertamina. Dan itu apa ya, aroma itu membawa nostalgia ke masa lalu gitu. Jadi saya jadi ingat, oh ternyata keluarga kami sudah percaya sama oli Pertamina itu udah lama banget. Oli Pertamina itu sudah ada di antara kami, di antara kita tuh udah lama banget. Bukan baru-baru aja gitu. Jadi ya saya tambah percaya. Tapi ini saya coba seobjektif mungkin ya guys. Setelah itu saya juga sempat nyoba merek-merek lain gitu. Nyoba merek-merek lain dan nggak pakai Pertamina lagi. Sebenarnya bukan karena nggak suka sama Pertamina atau tidak puas atau apapun itu. Cuma waktu itu pemicunya lebih karena oli Pertamina itu sempat susah dicari gitu. Jadi ya apa yang ada aja deh, dan saya sempat nggak begitu care lagi gitu, nggak begitu care aja mau motor mau mobil. Jadi ya udahlah, yang penting ganti. Ada satu titik saya punya keyakinan bahwa yang penting ganti oli, mau merek apa aja, selama ganti olinya rajin, ya mobil nggak bakal kenapa-napa, motor nggak bakal kenapa-napa. Itu sempat juga tuh saya punya keyakinan begitu. Nah gitu, baru akhir-akhir ini lagi saya terpapar dengan informasi dari beberapa influencer otomotif bahwa ternyata
Oli itu sepenting itu guys. Itu sih kira-kira ya kalau sepintas tentang oli. Next kita akan review oli yang lain, merek lain, dan kita beri penilaian dan kita beri grading nanti, kita ranking. Itu salah satu quest nanti yang pengen saya kerjakan. Baru quest berikutnya adalah nanti kita nyari bengkel. Kita akan nyari bengkel. Oke. Jadi ikuti terus channel ini. Kita akan terus berbagi informasi positif terkait otomotif dan seputarnya. Kita juga akan rutin membuat konten jalan-jalan seperti ini, walaupun macet ya. Sekali lagi, nikmati saja.